Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ruang Psikologi dan Alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Andes Adi Nugroho yang nanti akan menyampaikan perbincangan kita kali ini, yaitu sehatkah kita? Nanti adakah indikasi yang harus kita cermati pada diri kita? Jangan-jangan kita sebenarnya nggak sehat tetapi kita merasa sehat. Sehat dari jiwa ya. Nah, nanti kita bisa dengarkan bersama. Silakan Anda yang nanti bisa menyikapi dan memberikan pertanyaan. Silakan di 02716793000 SMS ataupun di WA silakan di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tommy. Kabar baik dan sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat ini Mbak ya? Sehat. Ya, kalau saya nanti masih nunggu kayak apa keterangannya. Apakah saya masih layak sehat definisinya atau tidak? Ya. Okay. Langsung saja silakan Mbak Dia. Oke, jadi kita tahu bahwa permasalahan hidup ini tidak semakin sederhana tetapi semakin kompleks. Baik dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi pendidikan, ya rasa-rasanya ya tidak ada yang semakin sederhana meskipun pemerintah sudah menurunkan sekian banyak ahli dalam menyusun sistem dan sebagainya, tetapi di grassroots-nya, di masyarakatnya masih kita rasakan bahwa permasalahan akan semakin kompleks dalam menjalani kehidupan kita ini. Sehingga kadang-kadang kita tidak terasa bahwa dampak dari kompleksitas permasalahan kehidupan ini bisa menyinggung kita gitu ya, bisa menyinggung kita sehingga tanpa terasa jiwa kita menjadi bermasalah gitu. Itu enggak terasa gitu ya, karena kompleksitas masalah. Kira-kira dampak yang paling sering menyebabkan itu apa gitu ya? Kita nggak bicara tentang faktor keturunan ya, memang ada itu genetik, kemudian adanya perubahan kimia di zat-zat kimia di otak itu juga bisa membuat seseorang bermasalah kejiwaannya ya. Ataupun juga dari pikiran-pikirannya sendiri yang oversensitif, kemudian selalu negative thinking ya. Ini kalau diterus-teruskan kita tidak merasa bahwa kita lama-lama bisa menarik diri dari lingkungan dan seterusnya sehingga masuk dalam mereka-mereka yang sebetulnya jiwanya bermasalah. Bukan maksudnya bukan gangguan jiwa yang sebetulnya kemudian menjadi penyimpangan gitu ya, misalnya belum sampai ke psikosa, schizofren gitu. Kalau ini udah berat. Tapi di sini yang sering kita temui di masyarakat dan kita tidak merasa kalau kita sendiri juga sebetulnya sudah terdampak oleh permasalahan yang kompleks itu. Yang banyak menjangkiti dan penyebab hampir 90% penyebab utama itu adalah stres. Stres itu sebetulnya kan hanya suatu tekanan gitu ya. Stressing berarti penekanan gitu. Nah, stres ini adalah satu tekanan di mana ketahanan seseorang dalam menerima stres ini yang berbeda-beda ini, ada yang kuat, ada yang lemah, itu kemudian melakukan satu reaksi. Kalau yang lemah tentunya reaksinya akan bersifat negatif, tetapi yang kuat menerima stres akan mampu survive dan bertahan untuk menjaga kestabilan, keseimbangan jiwanya. Ya. Nah, stres ini menjadi penyebab utama. Ya. Biasanya stres yang berkelanjutan ini membuat seorang menjadi depresif gitu ya. Depresif ini kalau stres itu kadang-kadang ya gejala-gejala umum yang muncul itu adalah gelisah, kemudian cemas, kemudian merasa tidak aman, terus kemudian bisa juga menjadi gangguan jiwa, bukan gangguan jiwa yang bermasalah yang dimaksud dengan obsesi kompulsi gitu ya. Jadi melakukan perbuatan secara berulang-ulang ya. Tahu-tahu bangun dari tidur kemudian ngecek seluruh jendelanya. Ya, nah ini sebetulnya hanya disebabkan oleh stres-stres dalam menyikapi kompleksitas
masalah-masalah kehidupannya. Tentunya kalau kita melihat saudara-saudara kita sudah sedikit terjangkit, ya harusnya segera menghubungi atau minta bantuan profesional. Karena jangan sampai tahapan-tahapannya kan berlanjut dari stres, kemudian menjadi depresif, kemudian depresif ini bisa mengarah ke psikosa ataupun kemudian ke skizofrenia ya. Dua hal ini kalau dijelaskan nggak cukup untuk 2 jam, yang kita bertahap nanti ya. Kita potongin sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan bisa jelas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, karena gejala jiwa yang bermasalah itu biasanya penderitanya itu tidak merasa, maka yang harus perhatian adalah lingkungannya, dalam ini keluarga intern tentunya ya. Bagaimana sih kok sikap anak kita berubah, bagaimana sih sikap suami kita berubah, bagaimana sih sikap istri kita berubah ya. Karena kan kita tidak bisa memonitor, meskipun kita sudah berusaha mengkondisioningkan situasi lingkungan, tapi kadang-kadang kita kan tidak bisa memonitor ya. Misalnya anak dibully di sekolah yang tidak termonitor, sehingga tahunya cuma malas pergi ke sekolah, sehingga orang tua malah tidak membantu, tapi malah ikut membuat stres dengan menekan, dipaksa terus harus masuk, dianggap pemalas, dianggapnya. Karena anak sendiri mau terbuka takut dengan ancaman-ancaman pembulinya. Ya, permasalahan-permasalahannya kan jadi kompleks sekali. Ya, memang beberapa hal yang perlu kita cermati adalah kalau tadinya normal menjadi tidak normal ya. Karena bermasalah, maka gejala-gejalanya yang harus kita lihat ya, gejala-gejalanya yang kita lihat, misalnya sulit berkonsentrasi, kemudian tidak connect dalam diajak berbicara, tetapi dalam waktu yang berkesinambungan ya, tidak kok cuman satu sore ini saja gitu ya. Ya ini Pak Tom ini diajak ngomong kok nggak connect ya. Tapi hanya sore ini besoknya sudah normal kembali, belum tentu. Ini hanya stres-stres saat. Ya bukan stres yang permanen gitu ya. Nah ini yang perlu dicermati. Kalau memang sudah mengalami adanya perubahan-perubahan yang cukup signifikan sehingga bisa dimasukkan pada rekan-rekan kita yang jiwanya bermasalah, ya harusnya kita segera menghubungi profesional untuk mendapatkan terapi ya. Karena kita memang dibutuhkan keahlian-keahlian khusus. Dan memang kita sendiri ya sebagai satu makhluk yang memang dikaruniai Allah fisik dan psikis ini, ya memang kan diminta Allah juga terutama ya fisik dan psikis kita itu kita juga harus amanah dalam memelihara. Haknya diberikan istirahat ya, kemudian sumber-sumber kenyamanan misalnya dengan ngaji, suntikan rohani, baca Quran dalam rangka menegakkan iman. Nah ini akan sangat membantu sebetulnya sebagai satu barrier awal, barrier dasar yang sangat hakiki dalam membentengi diri kita dari gangguan-gangguan kejiwaan yang tadi gitu ya. Misalnya kalau iman kita itu kuat, sebetulnya kita itu tidak mudah sekali kena stres ya. Tidak mudah kita kena depresi gitu ya. Sementara ada gangguan kejiwaan yang menjurus ke arah seakan-akan menjadi sangat agamis gitu. Sholat merasa tidak pernah sempurna, harus diulang-ulang. Kemudian wudhu juga tidak merasa harus bersih. Ada gejala-gejala seperti itu. Ya. Gejalanya adalah hal-hal yang bersifat diniyah gitu ya. Aja seperti itu gitu ya. Bukan kok terus mesti mecahi gelas, balang koncone atau kemudian agresif dengan gowo parang lari-lari nyari orang untuk dibacok, bukan seperti itu. Tapi ada keluhan-keluhan ketidaknyamanan yang muncul itu lebih di perilaku bagaimana mengaplikasikan ibadah gitu ya dalam kehidupannya. Nah ini tentunya perlu pengatasan yang serius. Jangan sampai ini berkelanjutan dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Karena kalau dibiarkan memang tidak ada istilah baik dengan sendirinya. Lingkungan sangat berpengaruh dalam ikut mengkondisioningkan ya. Nggak bisa kemudian dibiarkan saja. Allah menghendaki baik kan ya baik. Ya. Tetapi ada usaha dulu. Ini bukan sabar. Itu bersyarat, bukan. Ya. Itu harus ada usaha dulu untuk bagaimana kondisi-kondisi
lingkungan terkondisikan, kemudian terapi-terapi secara fisik juga dilakukan karena mungkin ada perubahan-perubahan hormon yang berpengaruh. Yang sederhana, wanita-wanita pada saat menstruasi mesti keseimbangan emosionalnya sangat terganggu. Yang tadinya nggak baperan jadi baperan, ya kemudian mudah galau dan seterusnya. Itu karena keseimbangan hormon yang berubah. Ya. Itu kira-kira sedikit mengenai tentang jiwa yang bermasalah. Suatu saat nanti kalau kita ada sempat lagi, kita akan bicarakan lebih detail lagi. Apa saja sih sebetulnya jiwa yang bermasalah gitu ya. Apakah kalau saya suka nyanyi-nyanyi sendiri di kamar mandi itu juga jiwa yang bermasalah? Apakah kalau kita sering gerenengan ya karena ada stres terus kemudian kita melampiaskan dengan verbal. Skandani ngono ora percaya bojoku nek dianu. Itu tapi tidak ada orang lain ya. Itu menggerutu, kalau menggerutu itu kan ada Pak Tommy di sini, saya menggerutu ada Pak Tommy itu gimana sih? Ya tapi kini nggak ada orang itu, dia bergumam berusaha untuk mencari pelepasan terhadap tekanan-tekanan yang terjadi, misalnya ketidaknyamanan dengan suami. Ya bergumam aja ya. Masa atau kadang-kadang sambil makan gitu ya, sambil makan di dapur atau sambil masak. Ada satu TikTok yang lucu, seorang anak kecil yang melampiaskan ketidaknyamanan, kurikulum sambil jalan pulang sekolah. Jam segini kuduna sudah main layang-layang nggak bisa ya. Nah, itu lucu ya, itu lucu ya. Tetapi itu adalah satu realitas bahwa tekanan-tekanan kadang-kadang bisa dilepaskan dengan seperti itu. Apakah itu sehat? Pertanyaannya kan seperti itu. Apakah itu sehat gitu? Nah, ini karena ini di konten menjadi sesuatu yang fun, menyenangkan, jadi kesannya tidak dramatis ya. Tapi kalau kita melihat seorang istri yang sampai harus teriak-teriak sendiri ya di dapur, kemudian lari-lari sendiri sudah sampai seperti itu, ya lepas jilbab. Nah, ini kan jadi dramatis sekali. Ya, tidak bisa lagi kita anggap ini fans, ngopo kayak gitu, lucu gitu, enggak lagi gitu ya. Nah ini nanti secara detail kita akan buat sistematis lah, yang ringan-ringan dulu, kemudian kita saling nyok-cok ya. Oh iya, bapaknya bocah-bocah kok ngono ya, gitu ya. Atau kita sendiri nyocokkan diri saya. Aku kadang-kadang juga begitu tuh Pak, gitu ya. Nah ini nanti kita akan berikan sedikit-sedikit ya, karena kompleks sekali, tapi yang penting itu tegakkan iman. Dengan adanya iman kita bisa bertakwa, kemudian tawakalullah sehingga kita muncul rasa ikhlas, ya. Kemudian tentunya sholat, ya, karena sholat ini merupakan satu rutinitas yang membentuk satu kebiasaan yang sangat positif dalam rangka menegakkan keimanan kita, keyakinan kita. Kalau tidak ada satu gerakan rutinitas yang menjadi satu kebiasaan, akan sulit kita untuk menjaga tegaknya iman kita. Kira-kira begitu dulu. Oke. Ya. Silakan Anda bisa bergabung di 02716793.000 ataupun di 08112553.000. Memang bahasanya kalau dikompres dalam waktu yang singkat agak berat ya. Karena ini sangat luas ya. Dunia psikis itu hampir sama dengan dunia fisik. Jadi bisa 10 pertemuan ini. Dunia psikis itu bisa. Nanti kita siapkan ya, paling tidak continue agak 2-3 supaya para pemirsa bisa agak sedikit tahu lingkungan jiwa yang sehat itu seperti apa ya. Kalau kita lingkungan jiwa yang sehat itu seperti apa, tentunya kita akan berikan dulu gambaran yang tidak sehat seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Supaya kalau masuk ke klasifikasi itu berarti kita kurang sehat ini ya. Kita akan tahu kita itu kurang sehat ya. Kalau kita bicara tentang yang sehat-sehat saja mungkin memang merasa it's fine lah gitu ya. Oke. Ya. Sudah masuk pertanyaan? Oke. Saya punya teman, dia kalau sedang sendiri itu sering bicara sendiri, seolah-olah dia sedang bicara kepada seseorang, dengan seseorang. Tapi dia kalau saya ajak bicara, dia sangat nyambung, bahkan dia bisa dibilang pintar. Saya mau menanyakan kondisinya, tetapi tidak berani. Yang saya tanyakan, apakah hal tersebut bisa disembuhkan? Iya. Simptom yang muncul harus spesifik sekali. Maksud saya itu apakah ada
waktu-waktu tertentu saat dia sendiri ataukah pada saat dalam satu keramaian dia kemudian menarik diri terus kemudian menyendiri dan bergumam seperti itu. Istilahnya bukan meracau ya, kalau meracau itu lebih bersifat ada agresifnya gitu. Jadi ngata-ngatain orang jelek, kata-katanya kasar dan sebagainya. Tapi kalau bergumam ini ya rasan-rasan tentang sesuatu, tetapi seakan-akan yang bisa mendengarkan cuma dirinya sendiri gitu. Nah ini dibedakan dulu ya. Apakah penyebabnya mesti stres? Iya, penyebabnya mesti stres. Karena dengan stres ini mendorong seseorang bertingkah laku supaya nyaman dan stresnya berkurang, maka tekanannya harus dilepaskan. Antara lain dengan bergumam, meracau ya. Kalau negatif meracau, yang lain bergumam seperti anak kecil itu bergumam gitu ya. Jadi tidak meracau. Kalau meracau dia akan teriak-teriak sambil keliling, kemudian bicara yang tidak jelas. Kalau tadi anak kecil tadi sebagai contoh kan jelas-jelas. Sahabat panjenengan tadi seperti apa? Apakah dia berbicaranya dalam satu konteks yang sistematis misalnya, berkesinambungan, meskipun dengan misalnya seakan-akan punya orang fantasi. Ya, imaginary friends. Betul, imaginary friend istilahnya. Ya, dia berfantasi punya teman seperti itu. Kemudian dia bicaranya nyambung gitu ya. Ya ora iso to nek ngono kuwi gini. Aku ya mau seakan-akan satu diskusi yang urut gitu ya. Ataukah seperti meracau tadi ya dia terputus-putus enggak jelas. Tahu-tahu nyangkut si aku kurang ajar banget ngene mosok keplak ngene. Tapi kan ya terlalu mosok gelem dingonoke ngene lah. Itu seperti itu ya. Dan tanpa satu topik yang jelas gitu. Ini yang perlu lebih spesifik. Nah kalau memang itu meracau, maka agak lebih tekanan stresnya biasanya agak lebih intens gitu ya. Tekanan stresnya agak lebih intens sehingga sebetulnya adalah muncul perilaku mekanik dalam diri kita. Itu ada satu, Allah memberikan kita itu disebut mekanisme pertahanan diri untuk psikis kita. Itu sudah diberikan Allah. Ada agresif, ada menangis, ada tertawa. Itu semua perilaku emosi yang sebetulnya sebagai tameng ya. Banyak nanti itu tameng terhadap stres yang muncul ya. Yang paling sering itu agresif, yang paling sering agresif ya. Kemudian tantrum, menangis yang berkepanjangan ya. Dia merasa belum puas kalau belum sampai nangis setengah jam, 1 jam gitu ya. Di ruang tersendiri gitu dia butuh menyendiri kemudian menangis di pol kayak gitu. Nah itu adalah pelepasan-pelepasan yang terjadi. Nah kalau teman tadi cuman berbicara pelan, seakan-akan bicara dengan orang lain, tetapi sangat sistematis. Ya, itu bisa saja karena memang sedang banyak pikiran, ya, sedang banyak pikiran. Itu dia mungkin multi talenta, ya, banyak melakukan kegiatan yang bersifat tidak terorganisir, tapi meloncat-loncat misalnya. Part-timer dalam bidang ini, part-timer dalam bidang ini, part-timer dalam bidang ini, dalam satu saat punya deadline yang berbarengan gitu. Nah ini untuk mengurangi ketegangan terhadap deadline yang mepet tadi, sementara banyak masalah yang belum terselesaikan. Itu kadang-kadang dia ya seakan-akan berbicara untuk meng-create otaknya, ya berbicara dengan topik-topik yang sedang dia kerjakan tadi gitu ya. Penelitian ini itu karena tekanannya, stressingnya itu karena stressing, loading pekerjaan yang besar, loading belajar yang besar gitu ya. Itu menimbulkan kecemasan tertentu ya, ketegangan tertentu. Dan biasanya orang-orang perfeksionis mudah terjangkit seperti itu ya, mudah terjangkit seperti itu. Orang perfeksionis itu yang paling sederhana itu semua hidupnya sangat teratur. Kalau minum kopi gelasnya harus letakkan di sini, serbetnya di sini, sendoknya di sini, nggak boleh dirubah oleh orang lain gitu ya. Itu orang-orang perfeksionis. Ya. Kalau dia ngecat meskipun dia pengen yang ini hitam, yang itu putih, nggak boleh ada yang rubah. Ini jadi perfeksionis itu jadi sangat egosentris, sangat hidupnya sendiri gitu. Ya, kelihatannya perfeksionis itu wah mesti sempurna tugasnya. Ada dampak yang lain bahwa dia menjadi sangat rigid, sangat kaku, sulit menyesuaikan diri dan sangat sulit bersosialisasi. Ya, karena aku pengen A, ya A. Ya, no? Ini sudah kotor Bapak, serbetnya kita ganti ora wis iki ya iki. Ya.
Nah gitu. Kadang-kadang jadi kalau anak kecil dulu terjadi biasanya dengan gulingnya, ya, dengan gulingnya yang dipakai itu meskipun sudah diompoli kabeh, diganti dengan emoh yang dikekep itu ya itu gitu ya. Attachment-nya begitu kuat. Nah ini keterikatan dia terhadap hal yang sempurna dalam hidupnya ini yang membuat dia ini mudah kena murmur tadi, bergumam yang beraturan gitu ya. Apakah bisa disembuhkan? Kalau konteksnya ringan hanya karena pekerjaan pada saat deadline yang bareng gitu Mas Tami, itu mudah saja. Nanti kalau deadline-nya berkurang dia juga akan hilang gitu. Gitu. Tapi kalau seperti yang perfeksionis tadi agak sulit karena dia harus berusaha mengurangi kadar kesempurnaannya. Ya. Standar hidupnya kayak gitu ya. Hidupnya gitu ya. Kadang dia keluar rumah saja, keluar ruang kamar itu harus sudah rapi, pakai pomade, pakai ini. Padahal cuman belum mandi gitu. Tapi tertentu ya yang harus rapi rambutnya gitu ya. Rapi rambutnya. Mau ketemu orang gitu. Perfect sekali. Itu kira-kira Mas atau Bapak tadi yang punya teman dan kalau ini tidak mengganggu lingkungan, ya biarkan saja. Dengan dunianya. Ya, dengan dunianya. Tapi kalau biasanya memang yang ini tidak mengganggu, karena dia akan sambil kerja, sambil ya atau sedang merenung, tapi sebetulnya berpikir keras untuk menyelesaikan target-targetnya, gitu ya. Tapi kalau yang meracau itu biasanya diikuti dengan agresivitas kalau dia dicengkal atau didekati terus kemudian dicoba untuk ngopong ini lah itu merasa biasanya, diinterupsi ada saat dia akibatnya dia jadi agresif, bisa apa yang dipegang dilempar, nggak mau diganggu gitu ya. Nah ini yang seperti ini yang memang dibutuhkan tenaga yang profesional untuk mencari penyebabnya ya. Biasanya panjang itu nanti dia harus bercerita panjang tentang bagaimana lingkungan rumahnya, bagaimana sikap orang tuanya dipanggil gitu ya. Terus kemudian teman-temannya ya, lingkungan sekolah. Nah, memang psikolog itu yang agak capek, memang dia harus mencoba menguak semua sisi kehidupan dari pasien. Terutama lingkungannya dulu ya. Setelah kalau si anaknya kan gampang nanti untuk dikasih tes, kemudian ditahu diagnosanya dia begini. Kalau begini ini penyebabnya biasanya seperti ini. Nah, ini apa saja lingkungan apa saja, lingkungan sekolahnya, lingkungan rumah tangganya, lingkungan. Nah, itu Mas. Jadi saya minta besok dilanjutkan lebih spesifik ya yang masuk yang merancau tadi atau yang cuma bergumam ya. Lebih dispesifikan ya. Bicaranya apa? Tapi kalau dia cuma sekedar pelepas nggak teratur gitu, nggak mesti gitu, cuman kadang-kadang 3 hari sekali lepasin aja itu kan. Cuman karena tekanan-tekanan tertentu pada saat itu ya. Oke. Dan kadang ini kalau sudah tahu jam 4 mau selesai itu, kenapa sehari cuma 24 jam? Nggak ada tambahan lagi. Kok nggak 36? Ya. Baik pemirsa, kita akan jumpa kembali di segmen berikutnya yang kedua. Pastikan Anda bisa bergabung di 02716793000 ataupun WA dan SMS kami di 08112553.000. Sesaat lagi. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ruang Psikologi siang hari ini. Kita masih membicarakan seputar kesehatan jiwa yang sehat atau bermasalahkah? Kita harus tahu dulu yang bermasalah itu yang bagaimana agar kita bisa mengambil definisi sehat kita ya. Baik Pak Adi, kita lanjutkan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, berarti kan bisa saja kan ada depresi yang seperti ini. Dia sebenarnya itu dalam tekanan hidupnya, tapi dia bisa menyembunyikan keadaan itu sehingga kayak apa ya, silent sadness-nya itu dia kemas sedemikian rupa. Dia orang sekitarnya nggak ngira, tahu-tahu ada ledakan, bunuh diri atau melakukan sesuatu yang nggak terbayangkan kalau ternyata orang setenang hariannya seperti itu tiba-tiba berperilaku sedemikian ekstrim gitu. Ini masuk yang mana ini? Kalau kita sebagai seorang muslim ya, kalau kita orang yang beriman tentunya tidak akan ada loncatan seberat apapun ada loncatan ke situ ya. Ya, karena
kondisi keimanan kita itu sebetulnya sudah membentengin kita untuk tidak berperilaku bunuh diri yang jelas dilarang oleh Allah. Kemudian perilaku-perilaku negatif selain apa yang ditunjukkan pada Allah, mana-mana jalan yang benar gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kelihatannya sangat religius gitu ya. Kemudian sholatnya bagus, bijak ini kemudian ini. Tapi kenapa tiba-tiba kok dia suicide gitu ya, bunuh diri gitu ya, tanpa orang tahu sebetulnya triggernya apa gitu ya. Triggernya apa. Nah, ini biasanya lingkungan memang ya, sebetulnya lingkungan terutama ya. Saya nggak tahu kalau dia hidup sendiri, makanya Nabi sendiri dalam sunnahnya jangan hidup sendiri, tetap harus ada teman. Di rumah sendiri pun sebetulnya kita nggak boleh, mesti harus ada teman, karena memang harus ada saling monitoring kebersamaan terhadap perilaku-perilaku kita yang tidak terasa sebetulnya sudah menyimpang. Ini kelihatannya norma-norma karena disembunyikan, dan itu tersembunyi karena memang intern di rumahnya juga tidak ada yang memonitor. Misalnya dia kos sendiri gitu ya. Kemudian secara pelan-pelan dia withdrawal itu menarik diri dari lingkungan. Lebih banyak di rumah. Kita nggak tahu di rumahnya sebetulnya dia menangis, sambil sholat dia menangis terus. Ya, terus kemudian ada perilaku mulai dengan suka menyakiti dirinya sendiri misalnya. Ya, ada kepuasan kalau dia menyobek tangannya tadinya dengan kuku, darahnya sedikit, setelah itu dengan cutter. Tapi kan ini semua karena nggak ada lingkungan yang memonitor, maka nggak akan kelihatan bekas lukanya. Tapi kalau misalnya dia punya satu teman ini kan perilakunya jelas ada perilaku yang berubah, mesti mendekati titik-titik krisis itu nggak jarang kemudian stabil terus kemudian bunuh diri enggak. Biasanya mulai muncul simptom-simptom yang kalau diperhatikan mesti ada perbedaan pada saat dia menjelang melakukan. Apa bisa diketahui ini? Biasanya kalau dijak ngobrol itu panjang, terurai, rigid, terus tiba-tiba karena jawabannya singkat ini. Ya, itu banyak, bisa masuk nggak itu? Indikator itu? Indikatornya banyak. Tapi yang jelas biasanya menarik diri dari lingkungan itu yang paling. Biasanya dia ngaji, ya. Datang awal. Diampiri, dia nyaman gitu ya. Tapi terus aku kok tak nyusul, mulai begitu. Aku mulai menyendiri gitu. Aku kok tak nyusul, baik. Terus kemudian alasan untuk tidak ikut pengajian. Terus ini kalau kita sohib yang akrab kemudian masih terasa itu ya? Didekati ya. Kenapa kok perilaku kok berubah? Biasanya semangat sekali ngaji kok ini kok mulai menarik diri, kenapa gitu ya. Kan kita nggak tahu sumber kekecewaannya kenapa ya. Apalagi kalau dia jauh dari orang tua dan lain penyebabnya mesti diurai itu satu persatu. Yang dicatat adalah perilaku seperti itu. Misalnya mahasiswa baru di Jogja yang bunuh diri, anaknya seorang dokter itu ya, meloncat dari gedung yang tinggi. Itu kenapa? Karena dia nggak punya teman. Dia sendiri hidup ya, di kamar kos sendiri gitu ya. Sehingga pada saat dia naik ke tingkat atas pun, ya udah nggak ada orang yang memperhatikan gitu. Dia mulai masuk ke area danger zone juga kita nggak ada yang monitor. Makanya betapa pentingnya kita itu punya komunitas. Ya, komunitas itu sendiri itu sebetulnya menjadi satu bumper ya terhadap kesuksesan yang muncul. Panjenengan sangat berduka kalau kejadian itu hanya menimpa dirinya sendiri. Tapi kalau kejadiannya menimpa sekampung, yang berduka orang kampung luar. Tapi orang yang di dalam kampung masih bisa tersenyum-senyum. Ya, menertawai bencana yang terjadi pada dirinya gitu ya. Berusaha mencari pelarian dengan mau ngerti Pak Karto neng kono sing menek wit kambil pas kejadian bilang. Bisa menjadi sesuatu yang itu sebetulnya adalah satu pelepasan terhadap dramatisasi yang terjadi ya. Untuk kemudian mencoba nyaman gitu. Kadang menangis bersama itu bisa melegakan ya. Makanya kenapa takjiah itu keluarga biasanya sudah berhenti menangis, ada saudaranya datang gitu ya. nangis lagi gitu ya. Karena memang kalau nggak nangis kan kok nggak sedih ya? Wah, saya aja sedih. Lepas dari itu sebetulnya melakukan satu mekanisme pertahanan diri bersama-sama itu menyenangkan. Nangis bareng-bareng gitu ya.
kehilangan sandal gitu, meskipun sudah tidak berharga, tapi rasanya kalau nggak tak cerita nggak nyaman gitu. Jadi dia mesti cerita-cerita, sandal lelek ya di Joko uang gitu ya. Padahal kenapa dia harus bicara, nggak disimpan gitu. Inilah mekanisme. Nggak sadar bahwa kehilangan itu menyebabkan stres, kecil apapun menyebabkan stres. Nah ini nggak mau disimpan, dilepas saja dan bercerita terhadap orang. Itu sudah satu pelepasan terhadap stres. Jadi baik itu ya? Ya, jadi kita kalau saya cerita nih jangan bereaksi gini. Ngopo ngono dadak mau cerita-cerita kayak aku gitu. Iya, itu jangan ya. Bagi kita bisa bicara gitu, tapi pada saat dia terkena stres akan melakukan hal yang sama. Ya. Kita beda posisi aja. Iya, gitu. Jadi kita nggak perlu harus sok, wah, sandal lelek ngono dadak cerita tangguh. Gitu. Iya. Ya, gitu. Tapi itu mekanisme yang kita harus menerima menjadi satu hal yang lumrah bagi seorang yang sedang menderita. Seperti itu gitu ya. Meskipun harusnya larinya memang kepada Allah, tapi kan kadang-kadang hal-hal yang sangat sederhana itu kan otomatisnya kan tidak mesti harus kehilangan sandal terus kemudian larinya kepada Allah kan ya enggak. Mesti pada teman-temannya yang ikut Jumatan bareng gitu ya, karena ikut golek sandal lira ketemu gitu ya. Sehingga pada saat healing kemudian ada terapi terhadap satu bencana, maka tidak dilakukan setelah individu untuk menganalisa kemudian membuat grup-grup yang kira-kira sama gitu ya. Oh, ini yang tantrum, ini yang lebih ke arah soft tapi lebih menyendiri, tidak mau bicara. Ini disendirikan, tapi dalam satu kelompok gitu ya. Karena terapinya kan berbeda. Yang sini akan diajaki bermain anak-anaknya, yang sini akan didengerin cerita-cerita, ya. Kemudian dilihatin film, yang tidak dilakukan di sini akan banyak kegiatan outdoor, kemudian saling bersosialisasi. Kalau di sini, kalau diartikan di situ dia akan menjadi semakin stres. Dia akan diatasi dengan soft campaign, misalnya dengan nonton film yang menyenangkan, mulai bisa senyum, mulai emosi-emosinya ini mulai berkembang, baru kemudian campur jadi satu. Makanya memang healing. Kita bicara healing itu bagi orang yang sehat sebetulnya nggak perlu gitu ya. Ayo kita ke Tawangmangu ini healing. Kenapa harus Tawangmangu healing sementara dia masih bisa tertawa-tertawa. Yang penting itu yang pada saat sudah kena dampak tsunami misalnya. Anak-anaknya kehilangan orang tua kehilangan anak-anaknya. Ada ini. Mesti pendataan pertama adalah dipisah-pisahkan menjadi grup-grup yang kira-kira bisa menerima terapi yang sama dulu. Ya, karena terapinya mesti berbeda-beda. Dari simptom yang muncul, terapi yang dilakukan berbeda, ya, dengan simptom yang lain yang munculnya beda dengan ini. Sangat individual bisa saja terjadi, ya. Tapi itu tadi, penderitaan yang diterima bersama-sama itu sangat mengurangi stres yang terjadi. Podo-podo lorone ya gitu ya. Bagi kita ya, wah, kayak sak mobil. Anaknya loro melu kabeh, putune telu melu kabeh, entek blas gitu ya. Ya mereka nggak merasakan stres wong mati. Tapi yang sini kan kelihatan sangat dramatis sekali gitu. Keturunannya habis gitu ya. Meskipun itu semua karena Allah yang mengendaki ya yang terbaik bagi mereka. Oke. Ya. Berarti bisa saja semula taruhlah masih usia 25 tahun. Ini fine-fine aja. Nggak masuk ke kategori jiwa yang sakit itu ya. Tapi bisa saja kan berarti potensi lingkungan ini sedemikian rupa justru men-trigger dia untuk jadi kena sakit itu. Betul, ya. Bisa. Berarti kan ini edukasi ke lingkungan nih bagi orang. Makanya bagi kita jangan pernah meginiin orang. Silakan. Enggak. Sebetulnya ada genetik penyakit keturunan yang munculnya pada usia-usia tertentu. Misalnya autis pada seorang anak gitu ya. Itu tadinya normal dia, jadinya normal. Tapi pada setelah dia menjelang ke 3 tahun, 4 tahun, usia emosional dan intelektualnya nggak berkembang. Ya. Sementara usia hitungannya terus maju tahun 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi ini stuck. Jadi anaknya juga masih kekanak-kanakan, terus kemudian gerak motoriknya juga semakin menurun. Padahal casingnya terus berkembang, tahu bongsor jadi gede, tetapi isinya nggak berkembang.
Ya itu berhentinya, tadinya normal, orang menunjukkan gejala, dokter ini nggak menunjukkan, setelah bicara masih bisa sekolah, masih ini, ayo gitu 4 tahun, stuck, ya baru ya. Nah orang-orang juga seperti itu, kalau ada, memang sudah ada yang dimaksud keturunan ini karena pada masa kecil dia mendapatkan satu kebiasaan perilaku orang tua yang sudah bermasalah, makanya jiwa yang bermasalah itu harus disendirikan, dikarantina gitu ya. Di karantina itu ora dibasung loh Mas ya. Maksudnya dimasukkan ke satu lembaga yang memang untuk menyembuhkan. Karena kalau dicampur dalam lingkungan keluarganya, ini bisa nular. Oh ya. Ya, karena stresnya kan menyebar nih. Saomah mesti stres kabeh. Lihat ibu bengok-bengok terus, kemudian golek banyu disiram-siram ini kan stres semua, nggak nyaman. Anak-anaknya yang kecil nggak nyaman, terus mbahnya ikut di situ juga nggak nyaman. Nah, mereka stres semua. Makanya harus dilepas ini dari lingkungan tersebut. Ya. Nah ini kalau si anak tadi nggak dilepas, ibunya nggak dilepas, maka si anak akan ada penyakit keturunan karena kebiasaan yang dia terima dari ibunya seperti itu. Ya, tahu-tahu jerit-jerit sendiri, tahu-tahu karena dia stres dalam kehidupannya. Dia stres yang disimpan terus. Gak nyaman masuk karo ibu lah. Nah, itu harus dilepas gitu ya. Nah, makanya kalau seseorang yang umurnya sudah 26 tahun ada pasien ya. Normal terus istri seorang pejabat ya. Pejabat bank ya. Setelah dia punya putri, wah well educated, sarjana. Tapi begitu menjelang umur 45, baru kemudian ya muncul perilaku-perilaku yang menandakan adanya permasalahan kejiwaan yang dia alami gitu ya. Misalnya mulai biasanya dengan nonton sendiri TV, bicara dengan TV ya di kamarnya gitu. Kok mamamu kalau siapa tak kayak gitu. Enggak, itu Pak sendiri. Masa lagi bicara sama penyiarnya. Nanti tidak. Mama itu lah kamu ngejak ngomong karo aku gitu ya. Ada mulai gejala-gejala seperti itu. Kemudian seakan-akan mimpi ya mimpi misalnya ditemuin dengan orang-orang yang sangat disayanginya gitu ya. Dia di refresh dan tidak sadar. Nah ini pada saat ke sana bergerak terus ini, penyimpangannya bergerak terus sampai ke mau masuk ke kecemasan ataukah psikosa. Itu berbeda. Kecemasan ini dari schizofren nanti. Schizofrenia itu tidak seberat psikosa ya, tetapi sangat mengganggu lingkungan karena sosialisasinya terhambat. Ini masih tidak jelaskan nanti dawa banget jadi malah jadi gitu. Saya mencoba ngomong yang agak ringan karena audien banyak yang awam ya. Jadi kalau saya bicara sama-sama psikolog atau panjenengan dengan wawasan yang cukup ini enak, tapi dengan yang ini Pak Hadi cerita tentang apa gitu ya. Oke, jadi waktu 1 jam tidak cukup. Saya pengen bicara tentang hal seperti ini karena banyak seperti yang kemarin kita bahas tentang NPD, itu kan sebetulnya setelah kita kemukakan di sini banyak yang WA saya, wah berarti teman saya itu kena Pak Adi, dicocok-cocok kayak gitu, nah, jangan bawa judgement sendiri loh ya. Yang judgement itu harus seorang ahli, bukan kemudian Anda itu teman apa dia? Itu NPD itu jangan begitu ya. Tapi perilaku itu banyak ditemui di sekitar kita, bahkan dalam rumah tangga kita mungkin terjadi. Nah saya pengen agak sedikit sharing tentang adanya jiwa-jiwa yang bermasalah mungkin di antara kita ya, lupa dengan istrinya, lupa dengan anak-anaknya ya, begitu pulang dari rumah sakit karena panas yang tinggi itu bisa saja terjadi ya. Yang lupa sama anak-anaknya, lupa ini, kemudian mengigau gitu ya, mengigau terus menerus tentang sesuatu yang tadinya sangat disenanginya misalnya, ya itu berarti ini mulai masuk ranah-ranah jiwa yang bermasalah gitu ya. Apakah bisa disembuhkan? Ya semuanya bisa selama prosesnya sesuai dengan SOP-nya, itu biasanya bisa sembuh. Tetapi di masyarakat kita itu
gangguan kejiwaan itu biasanya dianggap memalukan. Aib ya? Aib. Kemudian tabu kalau sampai orang luar tahu. Gitu. Sehingga mereka cenderungnya diatasi sendiri supaya orang lain nggak ngerti gitu. Sehingga pada saat misalnya Departemen Sosial melakukan satu deteksi ke satu kampung gitu, ternyata banyak ya yang rambutnya gimbal, yang di pojokan rumah dibuatkan kamar tersendiri meskipun nggak dipasung, tapi nggak boleh keluar dari kamar gini gitu. Hingga orang desanya juga nggak ngerti, oh tadinya Mas Wulan itu ada di situ tapi sudah 2 tahun ini nggak pernah kelihatan gitu. Padahal menderita karena dikungkung di kamar itu. Hanya perilakunya memang mungkin agresif ya, ngejar orang dan sebagainya dan sebagainya. Ini jadi nanti mulai besok kalau memang Allah mengizinkan kita akan mencari jelasin lebih detail. Ini saya membuka lebih global dulu ya untuk menarik audiens gitu. Kalau banyak yang belum tahu kan jadi menarik wah besok lagi ya gitu. Oke. Baik Pak Adi, kami sampaikan terima kasih. Oke. Semoga ini bisa memberikan gambaran ya. Kita lanjutkan di perjumpaan mendatang. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ruang Psikologi siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.